Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita terus untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan melaksanakan perintah-perintah Allah dan berusaha untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersolawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil mahsyar kelak kita akan mendapatkan syafaatnya, sehingga kita akan terselamat dari keguncangan-keguncangan, kengerian-kengerian di padang mahsyar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya manusia ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila dalam hatinya, dalam dirinya ada agama, dalam dirinya ada amal agama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada maksud dan tujuan yang lain menghantarkan kita ini ke permukaan bumi ini, hanya satu tujuan, yaitu amal agama. Tidak ada maksud dan tujuan lain Allah Subhanahu wa ta'ala hantarkan nabi dan rasul ke permukaan bumi ini selain untuk perkara agama. Agama itu sangat penting, hadirin. Agama itu sangat mulia. Bahkan tidak ada kemuliaan seseorang apabila ia tidak amalkan agama. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kebahagiaan kita ini, meletakkan kesuksesan, meletakkan keberhasilan manusia ini apabila manusia ini dapat amal agama. Sejauh mana manusia mampu mengamalkan agama, sesungguhnya itulah letak kemuliaan, letak kesuksesan, letak kebahagiaan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan seekor cacing, hadirin. Seekor cacing ini Allah letakkan kebahagiaannya di dalam tanah. Seandainya ia keluar dari dalam tanah, maka dia akan sengsara, bahkan akan binasa. Sengsara kena hujan, sengsara kena banjir, sengsara kena panas, bahkan binasa dimakan hewan yang lainnya. Kebahagiaannya Allah tetapkan di dalam tanah. Seekor burung, hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan kebahagiaannya hanya di angkasa, di alam bebas. Seandainya seekor burung dibuatkan satu sangkar yang besar, terbuat dari emas, hari-hari dirawat, diistimewakan, tidak ada kebahagiaan. Kebahagiaannya berada di alam lepas. Banyak yang bisa kita contohkan. Seekor ikan, Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan kebahagiaannya hanya di dalam air.
Seandainya ikan itu ingin mencari kebahagiaan yang lain, ingin mencari kebahagiaan di luar air, maka dia akan sengsara. Coba ikan keluar dari air, dia akan ngap-ngapan, akan sengsara, bahkan kelamaan akan binasa, bahkan akan dimangsa oleh hewan, bahkan manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebagai hambanya Allah, sebagai manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan kebahagiaannya, letakkan kemuliaannya ini, letakkan kesuksesannya hanya apabila manusia ini dapat amal agama. Sejauh mana manusia mampu mengamalkan agama, maka sejauh itu kebahagiaan akan diraihnya. Tapi sejauh mana manusia tinggalkan agama, maka ingat, pasti kehancuran, kebinasaan, kesengsaraan akan melanda dirinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pentingnya agama. Dan kita sebagai hamba Allah diperintahkan untuk mentaati Allah, untuk menyembah Allah, untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meletakkan kebahagiaan kita ini di dalam agama, tidak meletakkan kesuksesan kita ini di dalam agama, maka Allah tidak menurunkan nabi dan rasul yang tersakiti oleh kaumnya sendiri, yang dianiaya oleh kaumnya sendiri. Ini untuk perkara agama, hadirin, perkara yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak meletakkan kebahagiaan manusia ini dengan harta yang berlimpah. Allah tidak meletakkan kesuksesan manusia ini dengan pangkat dan jabatan. Seandainya Allah meletakkan kebahagiaan manusia ini terletaknya di dalam harta, maka Fir'aun, Qarun, Haman, ini adalah orang-orang yang kaya, harta berlimpah, berkuasa, tetapi nggak ada amal agama, bahkan menentang Allah, maka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang yang tidak memiliki harta, kemudian ia taat kepada Allah, amalkan agama, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang ringan hadirin, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak tinggalkan harta kepada anak dan istrinya. Beliau tidak mewariskan harta kepada keluarganya. Yang diwariskan apa? Yang diwariskan adalah agama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena harta ini sangat-sangat membahayakan manusia apabila manusia tidak mampu mengendalikannya, akan menghancurkan, bahkan akan membinasakan. Pantaslah Nabi kita, suatu ketika beliau ini menerima makanan ataupun kurma yang diserahkan kepada Nabi, kemudian dibagi-bagikan kepada fakir dan miskin. Hanya tinggal satu kurma yang tidak sengaja tertinggal. Ini tidak sengaja, satu kurma tertinggal tidak sengaja. Nabi risau, satu malam tidak tidur, memikirkan bagaimana
kalau harta, kalau makanan tadi, satu kurma itu tadi, kelak sebelum beliau membagikan, Allah mencabut nyawanya, bagaimana tuntutan Allah, bagaimana hisabnya. Hadirin sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi mencontohkan seperti itu. Bukan tidak boleh kita punya harta, boleh. Bukan tidak boleh kita menjadi kaya raya, boleh. Asalkan sesuai dengan syariat agama. Belanjakan di jalan Allah, banyak menginfakkan di jalan Allah, sedekah dan sebagainya. Harta Allah titipkan kepada kita, tujuannya agar kita dapat membagikan kepada orang yang membutuhkannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting adalah agama mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini agama, ini warisannya Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan wasiat kepada kita. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita jalan keselamatannya apabila berpegang teguh dengan wasiat yang beliau sampaikan. Kata Nabi, kutinggalkan dua perkara untuk kalian. Apabila berpegang teguh dengan keduanya, maka tidak akan tersesat dunia dan akhirat. Apakah itu? Kitabullah dan sunnah Rasulullah, Quran dan hadis. Pantaslah hadirin, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu tatkala berada di masjid, orang yang berada di masjid ini sedikit, malah lebih banyak di luar masjid. Orang yang di luar masjid lebih banyak daripada yang di dalam masjid. Maka beliau risau ini. Beliau berlari ke pasar. Kemudian di pasar banyak orang-orang yang sedang menawarkan dagangannya, orang yang belanja, semua berkumpul di pasar. Dengan suara lantang, dengan suara yang keras. Sayyidina Abu Hurairah berkata, kenapa kalian berkerumun di sini? Sementara di masjid warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang dibagi-bagikan. Maka semua yang ada di pasar itu berlari tergesa-gesa menuju masjid. Sesampainya di masjid, hadirin, yang dilihat adalah satu kelompok orang sedang melaksanakan sholat sunnah. Satu kelompok orang sedang berzikir kepada Allah. Satu kelompok orang sedang membaca Quran. Satu kelompok orang sedang bermuzakarah. Satu kelompok orang sedang membicarakan tentang kebesaran Allah. Maka ketika orang-orang sampai di masjid, mana katanya ada bagi-bagi warisan? Gak ada di sini bagi-bagi harta. Maka kembali orang-orang pun berlari menuju pasar dan menemui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka dengan marah orang-orang pun berkata, wahai Abu Hurairah, kamu bilang di masjid sedang dibagi-bagikan warisan, ternyata tidak ada bagi-bagi harta di sana. Kata Sayyidina Abu Hurairah, apa yang kalian lihat? Di sana hanya ada satu orang sedang baca Quran, sekelompok orang sedang berzikir, sekelompok orang sedang bermuzakarah, sekelompok orang sedang melaksanakan salat sunnah. Kata Sayyidina Abu Hurairah, itulah warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak pernah meninggalkan harta untuk keluarganya. Nabi meninggalkan yang akan membawakan keselamatan bagi umatnya. Itulah harta yang sesungguhnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedang amal agama di dalam masjid, sedang berzikir, baca Quran, sedang melaksanakan salat sunnah, muzakarah agama. Sesungguhnya itu yang mulia. Itulah warisan Rasulullah. Apabila orang pada saat ini, di akhir zaman ini, mengikuti cara Rasulullah dan sahabatnya, lebih memperbanyak waktu luangnya untuk ibadah, beramal di masjid, itulah sesungguhnya orang yang bahagia.
orang yang sukses, orang yang akan selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agama yang akan menentukan diri kita. Kita ini siapa? Hambanya Allah yang hina, ciptaannya Allah Subhanahu wa taala yang dhaif, tapi akan dimuliakan oleh Allah apabila amal agama. Hadirin sobat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk amal agama harus ada usaha. Usaha untuk amal agama, usaha untuk menghidupkan agama, usaha untuk menyebarkan agama. Apabila ini kita tinggalkan, agama gak akan kekal dalam diri kita. Agama tidak akan kekal di seluruh alam ini. Apabila ini kita tinggalkan, maka agama akan hilang permukaan bumi ini. Apabila ini kita abaikan, agama tidak akan kekal di permukaan bumi ini. Contoh, satu orang dia rajin sholat, rajin berzikir, rajin baca Quran, rajin sholawat, hari-hari seperti itu, tapi nggak sampaikan agama. Orang-orang tidak diberitahukan tentang amal agama ini. Ketika ia wafat, terputus, nggak ada lagi yang amal agama seperti dia. Makanya agama ini selain diamalkan harus disampaikan. Ada orang yang mulia, yang hari-hari dia belajar agama. Ini yang mulia. Ada orang yang paling mulia. Yang paling mulia adalah orang yang mengamalkan agama. Ada yang termulia, yaitu orang-orang yang sampaikan agama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mulia, yang paling mulia, yang termulia, ada yang sangat mulia. Yang sangat mulia adalah orang yang kerja agama. Kerja agama itu apa, diri? Hari-hari dia melaksanakan perintah-perintah agama. Dalam kehidupan kesehariannya 24 jam ada agama. Dalam dirinya ada agama, di luar ada agama, di masjid ada agama, bahkan di rumah ada agama. Orang yang tidur mengikuti sunnahnya Nabi, maka berarti di rumahnya ada agama. Walaupun dia tidur, tetapi agama ada dalam rumahnya. Rumah yang digunakan untuk baca Quran, berzikir, mudzakarah, rumahnya ada agama. Ketika ia keluar dari rumah, maka hari-hari dia senantiasa ingat kepada Allah. Ke masjid ada agama, semua ada agama. Itulah orang yang sukses. Itulah orang yang beruntung, orang yang mulia. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang dalam dirinya ada yang dimuliakan oleh Allah. Yang dimuliakan oleh Allah adalah agama. Apabila ada orang seperti apapun mulianya dia, seperti apapun kayanya dia, seperti apapun jabatan dia, dia dihormati oleh manusia, nggak ada agama, hina. Tapi apabila ada orang yang miskin papa, satu hari makan, satu hari tidak, alias keri, nggak punya apa-apa, ada agama, Allah muliakan. Inilah pentingnya agama, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang manusia saat ini itu belum ada kemampuan untuk itu, belum ada kemampuan untuk mengamalkan agama secara sempurna. Hari-hari ada agama,
Yang sudah berhasil adalah para sahabat. Ini sudah berhasil. Maka satu orang sahabat tatkala ada peperangan, ini perang untuk agama, beliau kembali pulang ke rumah menangis, ya Allah aku gagal. Pulang menangis, aku gagal. Orang yang berhasil ketika di medan jihad, dia syahid untuk agama. Seorang sahabiah, sahabat wanita, punya anak 3 orang. Suaminya diperintahkan berjihad di jalan Allah, berjihad untuk agama, perang untuk agama. Dengar kabar suaminya wafat, suaminya syahid. Alhamdulillah aku berhasil. Dihantarkannya ke 3 orang anaknya, mendengarkan anak-anaknya syahid untuk agama, dia menangis. Setelah ditanya, kenapa kamu kok menangis? Sementara kamu yang perintahkan anak-anakmu jihad untuk agama. Dia menangis, kenapa saya punya hanya 3 orang anak? Andainya saya punya anak banyak, akan saya korbankan untuk agama. Agama hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sudah berhasil, dan umat saat ini akan ada kekuatan, akan ada kemampuan untuk amalkan agama apabila mengikuti langkah-langkah sahabat. Sahabat dulu apabila mendengar kabar surga, maka sahabat nggak ada pikiran lain, nggak tengok-tengok ke belakang selain menuju ke arah surga. Kita hari ini akan dimuliakan oleh Allah apabila ada kerisauan agama, fikir agama, kita gunakan harta kita untuk agama, ilmu kita untuk agama, waktu kita untuk agama, diri kita untuk agama. Itulah sesungguhnya orang-orang yang berhasil. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena agamalah yang akan menyelamatkan kita kelak. Agama yang membuat seseorang ini bisa mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari sama-sama kita jaga agama yang ada dalam diri kita. Kita pelihara, kita kekalkan dalam diri kita, kita istiqomahkan, jangan sampai lepas, jangan sampai hilang. Karena inilah kesuksesan yang sesungguhnya. Karena inilah keberhasilan yang sebenarnya. Karena memang nampaknya tatkala orang amalkan agama itu seperti terkekang, semuanya nggak bebas, semuanya serba dilarang. Tapi ingat kata Nabi, dunia penjaranya orang-orang yang beriman, surganya bagi orang-orang kafir. Makanya orang-orang beriman itu merasa terikat, terpenjara, semua serba dibatasi, semua serba tidak boleh, tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan nafsu kita. Kita bayangkan, kita punya harta, kita sendiri yang kerja, cari harta dengan keringat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk keluarkan sebagian. Itu bukan hakmu. Inilah agama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pentingnya agama, nggak tanggung-tanggung. Allah Subhanahu wa Ta'ala hantarkan ke permukaan bumi ini 124.000 yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah hantarkan ke permukaan bumi ini. Bukan tanggung-tanggung. 124.000 Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan nabi dan rasul.
orang-orang yang terbaiknya Allah, kekasihnya Allah untuk perkara agama. Lah mereka itu tersakiti, padahal kekasih Allah, tapi tersakiti, menderita. Tapi untuk agama, inilah kemuliaan agama. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kini tinggal giliran kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau nggak sekarang kapan lagi? Karena pasti dan pasti kita akan menuju suatu tempat yang di sana kita memerlukan amal agama. Hadirin sama tuh dari Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua tergolong orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Semoga dapat mengamalkan agama sesuai dengan kehendak Allah dan semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.